Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 2, kelompok teknopreneur, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Adi Prastio, sebagai moderator. Kemudian ada Muhammad Iqbal Halakas, kemudian ada Reza Aulia Rahman dan Tripandu Satria. Dan dosen kami yaitu Pak Dwi Haryono MKom. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi kita yang pertama. Kok tak jalan, Pandu? Lanjut aja ya. Baik, materi kita tentang yang pertama itu objek technopreneurship, yaitu tentang usaha Aniban. Usaha Aniban ini yaitu usaha yang bergerak di bidang penjualan, khususnya ban untuk mobil roda 4. Kemudian lokasi usahanya ada di Jalan Garuda Ujung, Pekanbaru, Riau. Nah, Aniban ini adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan ban. Usaha ini menjual berbagai jenis ban untuk kendaraan roda 4. Lanjut. Nah, apa saja tahapan kegiatan yang sebelum kunjungan yang kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita mempersiapkan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Kemudian juga menyiapkan alat-alat untuk wawancara. Kemudian tidak lupa kami menghubungi pemilik usaha untuk menjadwalkan kunjungan dan wawancara. Kemudian dalam hal penelitian, yaitu kelompok kami mempelajari tentang industri yang atas usaha yang ditekuni. Kemudian kita memahami bagaimanakah model bisnis ini berjalan atau bekerja. Kemudian kita mencari tahu tentang apa saja pesaing-pesaing dalam industri bisnis tersebut. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya itu Tripandu Satria. Baik, masuk ke dalam tahapan kegiatan saat wawancara. Melakukan wawancara dengan pendiri usaha, menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebagai panduan. 3. Ajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan mencatat jawaban dengan jelas dan lengkap. Pertanyaan-pertanyaan saat wawancara, yaitu pertanyaan pertama, apa yang menjadi latar belakang usaha Aniban berdiri? Kemudian Aniban menjawab, usaha Aniban ini berdiri karena ada peluang untuk memulai bisnis penjualan ban dan pesaingnya di Pekanbaru ini untuk saat ini masih tergolong sedikit. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua, apa saja langkah-langkah yang dapat mendorong tumbuh dan suksesnya bisnis penjualan ban? Kemudian beliau menjawab, yang pertama memenuhi permintaan ban yang terus bertambah. Yang kedua, memberikan pertanyaan khusus dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dan harus beradaptasi dengan media promosi online karena dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menghadapi kompetisi dalam penjualan usaha ban mobil? Kemudian beliau menjawab, menghadapi persaingan dalam bisnis penjualan ban memerlukan kombinasi perencanaan strategis, pemasaran yang efektif, dan layanan pelanggan yang luar biasa. Tentunya harus beradaptasi juga dengan kondisi pasar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reza. Kepada Reza dipersilakan. Baiklah, makasih kepada teman saya Tripandu Satria. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Apa sih kesimpulan dalam gambaran suatu usaha Aniban ini? Aniban adalah perusahaan yang memiliki budaya dan nilai-nilai yang kuat, adaptasi terhadap perubahan, dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Perusahaan ini memiliki visi dan misinya
yang jelas dan memiliki strategi yang efektif untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Yang pertama yaitu produk. Produk utama yang ditawarkan oleh usaha Aniban ini yaitu penjualan ban untuk kendaraan mobil dengan menawarkan serangkaian produk, layanan, dan saran ban yang komprehensif. Bisnis penjualan ban dapat memenuhi beragam kebutuhan pelanggan mereka dan menjadikan diri mereka sebagai mitra terpercaya dalam pemeliharaan dan keselamatan kendaraan. Yang kedua, promosi penjualan ban yang efektif. Menjalankan bisnis penjualan ban mobil membutuhkan strategi promosi yang efektif untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Contohnya yaitu promosi harga dan diskon. Tawarkan diskon untuk menarik pelanggan. Berikan diskon pada pembeli ban dalam jumlah tertentu. Yang kedua, promosi online dan digital. Mengikuti promosi perkembangan media online seperti TikTok, Instagram, dan media online lainnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas sehingga penjualan ban akan terus meningkat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya M. Iqbal Walakas. Pada Iqbal, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi daripada Reza, yaitu yang ketiga, tempat penjualan ban. Memilih lokasi untuk usaha ban dengan mencari tahu lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh setiap customer seputar penjualan ban. 2P ya. Yang pertama adalah people atau manusia. Yang pertama, fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan Anda agar memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk ban, teknologi terbaru, dan layanan pelanggan. Yang kedua, pastikan staf Anda memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan profesional kepada pelanggan. Yang ketiga, bangun hubungan yang baik dengan pelanggan Anda dengan cara mendengarkan masukan, menanggapi pertanyaan atau keluhan dengan cepat, dan memberikan solusi yang memuaskan. Yang kedua, merupakan proses terdiri daripada tiga. Yang pertama, optimalisasi proses operasional usaha Anda untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mulai dari pengadaan stok, penyimpanan, hingga pelayanan pelanggan. Yang kedua, implementasikan sistem manajemen inventory yang baik untuk mengelola stok ban dengan tepat, memantau pergerakan stok, dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang ketiga, tetap konsisten dalam menjalankan proses pelayanan pelanggan mulai dari pemesanan, pengiriman, hingga layanan purna jual untuk membangun reputasi yang baik dan loyalitas pelanggan. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik. Jadi kesimpulannya, Aniban ini didirikan dengan misi untuk memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk pengelolaan ban bekas. Nah, kemudian nilai-nilai yang mendasari Aniban adalah keberlanjutan, komitmen untuk mengelola ban bekas secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kemudian ada beberapa inovasi. Jadi Aniban ini selalu mencari cara baru dan lebih baik untuk mendaur ulang ban bekas, menciptakan produk yang bermanfaat. Kemudian juga peduli terhadap lingkungan, yaitu peduli terhadap lingkungan dan ingin membantu mengurangi dampak negatif terhadap bumi. Kemudian motivasi Aniban adalah untuk membuat perbedaan positif di dunia, yaitu dengan membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat ban bekas dan menciptakan produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Bersama-sama kita membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Berikut beberapa alasan mengapa Anda harus bergabung dengan Aniban, yaitu menjadi bagian dari solusi. Kemudian dukungan ekonomi yang sirkular, yaitu sirkular itu membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kemudian peluang bisnis juga sangat bagus, yaitu menawarkan peluang bisnis yang menarik bagi pengusaha yang ingin terlibat dalam industri daur ulang ban bekas. Kemudian inovasi tadi
selalu mencari cara baru dan lebih baik untuk mendaur ulang ban bekas, menciptakan produk yang baru dan bermanfaat. Kemudian juga peduli terhadap lingkungan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa disertakan di kolom komentar atau di pesan WhatsApp. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.